Please welcome newly appointed United Nations Messenger of Peace, Mr. Leonardo DiCaprio. Thank you, Mr. Secretary General, Your Excellencies, ladies and gentlemen, and distinguished guests. I am honored to be here today. I stand before you not as an expert, but as a concerned citizen. Terima kasih Tuan Sekretaris Jenderal, yang mulia hadirin sekalian, dan tamu-tamu terhormat. Saya merasa terhormat berada di sini hari ini. Saya berada di hadapan Anda bukan sebagai seorang ahli, melainkan sebagai warga yang peduli. One of the 400,000 people who marched in the streets of New York on Sunday, and the billions of others around the world who want to solve our climate crisis. Salah satu dari 400-an ribu orang yang turun ke jalan di New York pada hari Minggu, dan miliaran orang lainnya di seluruh dunia yang ingin menyelesaikan krisis iklim kita. I pretend for a living. I play fictitious characters, often solving fictitious problems. Sebagai seorang aktor, saya berpura-pura mencari nafkah. Saya memainkan karakter fiktif yang sering memecahkan masalah fiktif. I believe that mankind has looked at climate change in that same way, as if it were a fiction, as if pretending that climate change wasn't real would somehow make. Saya yakin umat manusia telah melihat tentang perubahan iklim dengan cara yang sama, seperti fiksi, seolah berpura-pura bahwa perubahan iklim itu tidak nyata akan menghilangnya. But I think we all know better than that now. Every week we're seeing new and undeniable climate events, evidence that accelerated climate change is here right now. Droughts are intensifying, our oceans are acidifying, with methane plumes rising up from the ocean floor. We are seeing extreme weather events and the West Antarctic and Greenland ice sheets melting at unprecedented rates, decades ahead of scientific projections. Tapi saya pikir kita semua tahu bahwa sekarang setiap minggu kita melihat persis peristiwa-peristiwa iklim yang baru dan tidak dapat disangkal. Bukti bahwa percepatan pertumbuhan iklim terjadi. Saat ini kekeringan semakin parah. Laut kita menjadi asam dengan gumpalan metana naik dari dasar laut. Kita melihat peristiwa cuaca ekstrim, dan lapisan es Antartika Barat dan Greenland mencair dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, beberapa dekade sebelum proyeksi ilmiah. None of this is rhetoric, none of it is hysteria, it's fact. The scientific community knows it, industry knows it, governments know it, even the United States military knows it. Tidak ada satupun dari ini adalah retorika dan tidak ada yang histeria. Faktanya, komunitas ilmiah mengetahuinya, industri pun mengetahuinya, dan pemerintah pun mengetahuinya, bahkan militer Amerika Serikat pun mengetahuinya. The chief of the U.S. Navy's Pacific Command, Admiral Samuel Locklear, recently said that climate change is our single greatest security threat. Panglima Komando Pasifik Angkatan Laut AS Laksamana Locklear baru-baru ini mengatakan perubahan iklim satu-satunya hal terbesar yang kita hadapi, dan lebih berancam keamanan kita. My friends, this body, perhaps more than any other gathering in human history, now faces this difficult but achievable task. Teman-teman, badan ini mungkin lebih dari kumpulan manapun dalam sejarah umat manusia. Sekarang tugas yang sulit tapi dapat dicapai ini, Anda dapat membuat sejarah atau Anda akan difitnah olehnya. You can make history or you will be vilified by it. To be clear, this is not about just telling people to change their light bulbs or to buy a hybrid car. This disaster has grown beyond the choices that individuals make.
This is now about our industries and our governments around the world taking decisive, large-scale action. Jelasnya, ini bukan tentang menyuruh orang mengganti bola lampu atau untuk membeli mobil hibrida. Bencana ini telah melampaui dibuat oleh individu. Sekarang ini tentang industri kita dan pemerintah di seluruh dunia yang mengambil tindakan tegas dalam skala besar. Now must be our moment for action. We need to put a price tag on carbon emissions and eliminate government subsidies for oil, coal, and gas companies. We need to end the free ride that industrial polluters have been given in the name of a free market economy. Sekarang harus menjadi momen bertindak. Kita perlu memberi label halal pada label harga pada emisi gas, emisi karbon, dan menghilangkan subsidi pemerintah untuk semua perusahaan minyak, batu bara, dan gas. Kita perlu mengakhiri tumpangan gratis yang diberikan kepada para pencemar industri atas nama ekonomi pasar bebas. They do not deserve our tax dollars, they deserve our scrutiny, for the economy itself will die if our ecosystems collapse. The good news is that renewable energy is not only achievable, but good economic policy. Mereka tidak layak mendapatkan uang pajak dari kita. Mereka layak mendapatkan pengawasan dari kita. Perekonomian itu sendiri akan mati jika ekosistem runtuh. Kabar baiknya bahwa energi terbarukan tidak hanya dapat dicapai, tetapi juga merupakan kebijakan ekonomi yang baik. This is not a partisan debate, it is a human one. Clean air and a livable climate are inalienable human rights. And solving this crisis is not a question of politics, it is a question of our own survival. Ini bukan perdebatan partisipan, ini adalah masalah kemanusiaan, udara bersih dan iklim yang layak huni atau hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut. Dan penyelesaian krisis ini bukanlah persoalan politik, melainkan masalah sebuah pertanyaan tentang lingkungan hidup kita sendiri. This is the most urgent of times and the most urgent of messages. Honored delegates, leaders of the world, I pretend for a living, but you do not. The people made their voices heard on Sunday around the world, and the momentum will not stop. But now it is your turn. The time to answer humankind's greatest challenge is now. Ini adalah saat yang paling mendesak, dan pesan yang paling mendesak para delegasi terhormat, para pemimpin dunia. Saya berpura-pura mencari nafkah, tetapi Anda tidak. Orang-orang membuat suara mereka terdengar pada hari Minggu seluruh dunia, dan momentumnya tidak akan berhenti. Tetapi sekarang giliran Anda. Waktu untuk menjawab tantangan terbesar umat manusia adalah saat ini. I beg of you to face it with courage and honesty. Thank you. Saya mohon Anda menghadapinya dengan keberanian dan kejujuran. Terima kasih.